Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain ataupun merubah posisi tubuhnya. Mungkin banyak anak-anak yang masih bingung apa organ gerak, jadi hari ini kita membahas apakah itu organ gerak ya. Organ gerak adalah bagian dari tubuh makhluk hidup yang membantunya untuk dapat bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan merubah posisi tubuhnya. Manusia memiliki dua alat gerak yang sama, baik pada hewan ataupun manusianya. Yang pertama adalah gerak pasif, yakni tulang. Kemudian ada juga yang namanya alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi otot dan tulang itu saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Adapun fungsi tulang ialah sebagai suatu wadah yang dapat membuat makhluk hidup agar bisa berdiri tegak, baik itu pada hewan ataupun manusia. Sedangkan fungsi otot itu adalah membantu manusia ataupun hewan untuk bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya. Jadi dengan bantuan tulang dan otot, manusia maupun hewan dapat bergerak sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian daripada itu kita akan membahas ide pokok. Mungkin masih banyak yang belum paham ya bagaimana itu ataupun apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan dalam suatu teks ataupun suatu paragraf ataupun cerita. Nah, bisa juga biasanya ide pokok disebut sebagai pokok pikiran ataupun gagasan utama dalam sebuah paragraf, teks ataupun cerita. Nah, cara kita untuk bisa mengetahui ide pokok yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Jadi dibaca dengan pelan-pelan, kita akan tahu. Kemudian yang kedua adalah carilah kalimat utama. Kemudian nomor 3 adalah ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, dengan 3 cara ini maka insya Allah kita akan dapat mengetahui ide pokok dalam suatu teks ataupun cerita. Nah, kali ini Bapak akan juga memberikan contohnya supaya insya Allah kita bisa dapat memahaminya ya. Perhatikan teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, perhatikan yang sudah Bapak baca tadi. Kita akan menentukan apakah ide pokok yang terdapat pada suatu paragraf yang sudah Bapak baca tadi. Nah, dari 3 cara tadi kita harus membaca dengan seksama dan kemudian kita melihat yang mana kalimat utamanya, dan kita akan menjumpai ide pokok di dalam suatu paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf yang sudah Bapak baca tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kalimat awal atau kalimat utama yaitu dari kalimat awal sampai titik saja.
Jadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Nah, jadi begitulah seterusnya bagaimana cara kita menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Jadi dilihatlah kalimat utamanya yang mana, maka kita baca dan kita akan bisa menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Oke, anak-anak, mungkin yang inilah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Bapak ucapkan demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.